Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Jadi ke-67 tahun yang diikuti oleh ribuan peserta di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak pada Senin pagi 29 Januari 2024. Upacara yang dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harrison M. Kes, sebagai Inspektur Upacara, terlihat sangat meriah karena seluruh peserta yang menggunakan pakaian adat yang mewakili berbagai suku di Indonesia. Dalam pidatonya, penjabat Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari lahir pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sejalan dengan tema hari ulang tahun yang ke-67 tahun pada tahun ini, Kalimantan Barat melaju, aman dan kondusif. Ada dua sisi yang ingin dicapai pada pemerintahan tahun ini. Pertama, peringatan hari ulang tahun ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini. Kedua, peringatan hari ulang tahun ini dapat dipandang sebagai batu loncatan guna mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari masa sebelumnya. Banyak capaian prestasi yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini tentunya dilahirkan oleh pemimpin-pemimpin atau gubernur, wakil gubernur pada masanya, masa sebelum ini ya. Dan tentunya memang ini dukungan dari semua stakeholder, baik organisasi, kementerian lembaga vertikal yang ada di daerah maupun masyarakat yang selalu mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Masih banyak PR tentunya yang harus kita hadapi, di antaranya penurunan angka stunting ya, kita masih tinggi 27,8%. Targetnya kan harus 14%. Kemudian penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang angkanya itu 0,99%. Sekitar 8.000 lebih kepala keluarga masih berada di garis kemiskinan ekstrim. Kemudian mempercepat investasi, dalam hal ini mempermudah perizinan. Kalau kita mempermudah perizinan ini kan berarti akan banyak investasi yang masuk dan akan membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja berarti kita sekaligus akan menurunkan atau menghapus angka kemiskinan ekstrim maupun angka kemiskinan ya. PR lainnya adalah infrastruktur. Infrastruktur juga kita masih terus tingkatkan ya. Di Kalimantan Barat ini ada 1.500 km jalan lebih yang
menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi ya. Dan dengan anggaran APBD kita di level provinsi sebenarnya masih kurang ya. Untuk itu kita memang juga terus mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk impres jalan yang akan kita nanti gunakan untuk membangun infrastruktur ya, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota ya. Jika dilihat dari perkembangan indikator makro kinerja umum yang telah dicapai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain, pertama, pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat masuk pada kategori tinggi dengan capaian indeks 70,47%. Kedua, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27% pada triwulan 3 tahun 2023. Ketiga, sejak tahun 2021, Provinsi Kalimantan Barat sudah terbebas dari desa yang berstatus sangat tertinggal. Desa mandiri pun bertambah secara signifikan menjadi 877 desa di tahun 2023. Keempat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,05%, di bawah angka pengangguran terbuka nasional sebesar 5,32%. Dan kelima, angka kemiskinan tahun 2023 turun menjadi 6,71%, di bawah angka nasional sebesar 9,36%. Prinsipnya kan semua ya, dari bupati, wali kota, camat, kepala desa harus tahu berapa angka stunting di daerahnya masing-masing. Dan setiap camat, lurah, desa itu harus tahu dan memastikan apa intervensi apa yang dilakukan pada anak stunting yang ada di wilayah kerjanya. Kan setiap anak stunting ini kan sudah terdata sebenarnya di posyandu di desa maupun di kelurahan, dan itu lurah sama kepala desa harus tahu dan harus dipastikan setiap anak stunting itu diintervensi dengan cara diberikan makanan 3 kali sehari dengan itu tadi protein hewani yang menjadi bahan pokoknya di samping karbohidrat dan lemak ya. Nah, kalau setiap kepala desa, lurah, camat sudah memastikan bahwa setiap anak stunting di desanya itu mendapat asupan makanan yang bergizi, itu saya kira mudah menurunkan dari 27,8% ke 14%, bahkan mungkin sampai ke di bawah 10% ya. Yang penting adalah tanggung jawab bersama. Di akhir sambutannya, penjabat Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di daerah, maka telah disusun rancangan awal yang memuat visi dan misi Kalimantan Barat 20 tahun ke depan dengan visi Kalimantan Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan yang didukung oleh 8 misi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta dukungan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan.